Jadi ya bagi pemula mungkin yang mau produksi ini, yang perlu dipikirkan pertama adalah bahan yang mau dipakai. Jadi pastikan mata pancing nanti yang sobat pakai mau produksi itu sifatnya gampang nanti dicari atau dibeli, karena kalau nanti kelangkaan di pasar ya susah juga mau diganti ke merek lain, takutnya nanti dia sudah nggak cocok atau berubah, bisa jadi dipaksa-paksakan nanti duduk di posisi sininya. Jadi kalau sobat pemula yang mau pengrajin soprogi, lure maker, itu yang perlu dipikirkan adalah merek mata pancing yang akan dipakai. Pertama ya kalau bisa dia murah agar low budget, terus dia kuat juga, dan yang paling penting adalah dia tetap gampang ditemui. Halo sobat angler semua dimanapun berada, uh, kali ini saya coba buat episode molding ya. Ini molding untuk soprogi. Jadi memang sudah berapa tahun produksi CK Fishing Lure sudah menjual molding soprogi. Cuman ya untuk molding sendiri memang saya sendiri tidak menjualnya eceran. Artinya ini memang ada paket dan ketentuan tersendiri untuk pembeliannya, karena setiap molding yang saya buat itu tentunya tidak akan sama dengan pemesan sebelumnya. Jadi si lure maker nantinya apabila produk ini ingin dipasarkan, dia punya ciri khas tersendiri lah ya. Jadi makanya ini sifatnya semacam apa ya, saya kasih semacam hak paten. Jadi file-filenya tetap ada di saya semua. Apabila nanti yang bersangkutan yang sudah pesan ingin menambah jumlahnya, itu akan diduplikat lagi. Cuman ya bentuknya pasti tidak akan sama antara pemesan yang satu dengan pemesan yang lain, karena ya itu ya, agar si pembuatnya nanti punya ciri khas tersendiri. Jadi mungkin lebih pede masuk ke pasar atau ke toko-toko. Memang ada sih banyak kita temukan kalau di sosmed ini molding banyak dijual, harga variasi ya. Cuman bedanya kan kalau molding yang dijual itu sifatnya general ya. Jadi banyak yang sama memiliki karena tipe bentuknya sama. Jadi ya kalau yang saya buat ini memang tersendiri. Jadi si A pesan bentuknya akan seperti ini, nanti si B pesan bentuk dan ukurannya akan berbeda lagi. Jadi tidak akan ada kesamaan. Dan saya jelaskan juga, ini saya buat memang saya buat master sendiri ya. Jadi saya bukan suntik-suntik punya orang atau injek seperti itu, enggak. Jadi memang saya punya master sendiri. Saya buat masternya dulu, baru diaplikasikan ke sini hingga jadilah bentuk seperti ini. Jadi memang sih bisa juga kita ini ya kalau nakal. Jadi kalau mungkin orang yang sudah bisa buat molding nakal itu bisa main suntik-suntik diinjek gitu punya orang lain, terus dijual bebas ya, bisa seperti itu. Tapi saya tidak melakukan itu ya, untuk menjaga ini juga ya, karena ini kan nanti akan diproduksi. Jadi si lure makernya ya nggak bisa dituntut atau gimana sama mungkin sama pihak lain, karena ada ini ya, duplikat barang yang sama. Mungkin kalau kemiripan ya sah-sah saja, mungkin kemiripan sah-sah saja. Itu mungkin karena dari ukuran mata pancing yang dipakai, terus ukuran
swivel apa kili-kili yang dipakai. Jadi bentuk kemiripan bisa-bisa saja terjadi dalam hal perancangan. Cuman pasti tidak akan sama. Jadi kalau ditelaah secara detail pasti tidak akan sama. Jadi ini molding ya. Kalau soprogi itu kan mungkin bagi sobat-sobat yang belum paham pembuatan soprogi, jadi ya, soprogi termasuk jenis umpan yang termasuk paling gampang untuk diproduksi ya. Artinya dia tidak memerlukan atribut yang terlalu banyak, jadi lebih simpel daripada jenis-jenis lainnya, seperti misalnya spinner atau blade, ada blade-nya, terus semacam yang ini ya, ini bass bite, ada kipas, ada flag lagi, jadi atributnya banyak. Dan ini cara kerjanya ya cuman dicelup. Tentunya ya punya ilmu khusus tersendiri bagi pengrajin soprogi. Mereka juga harus tahu takaran adonan cairan latek dan obatnya. Jadi mereka juga harus ini ya, jadi bukan bisa sembarangan juga, tidak, cuman termasuk lebih simpel lah pembuatan soprogi ini daripada jenis-jenis lure seperti yang ini atau sleter atau spinner. Memang biasanya di sosmed saya tidak pernah tampakkan bentuknya dekat ya, beda dengan hal-hal saya mungkin menjual produk umpan-umpan yang familiar seperti ini tuh pasti selalu saya foto jaraknya dekat sekali. Jadi seperti apa tampilan di foto ya seperti itulah yang akan dikirim. Untuk molding soprogi itu saya agak jauhkan, itu gunanya menjaga privasi si pemesan. Jadi yang hanya mungkin tahu yang saya buat itu dia dan saya saja. Jadi dia punya semacam inilah, semacam kepedean nantinya masuk ke pasar, atau jadi si konsumen juga nggak perlu tahu ini dia yang buatkah atau siapa yang buatkah. Jadi saya nggak pernah expose di sosmed, yaitu gunanya di sosmed mungkin saya jauh-jauhkan fotonya kalau molding soprogi, jadi agar si pembuatnya nanti itu lebih pede ya di pasar. Kalau yang ini saya coba jelaskan. Ini dia menggunakan mata pancing double hook Kenzi yang 60 derajat. Jadi Kenzi 60 derajat ukuran 1/0. Sebentar saya coba tunjukkan bentuk mata pancingnya. Nah ini Kenzi 1/0 yang 60 derajat. Karena Kenzi ini ada dua produk ya. Jadi ada yang dia yang di sini itu yang 90 derajat, ada yang 60 derajat. Itu berbeda. Perbedaannya nanti di lengkungan ininya. Kalau yang 90 dia lebih melebar ke bawah, 60 itu agak naik ke atas. Di situ bedanya. Jadi yang ini menggunakan double hook Kenzi 1/0 60 derajat, terus modelnya langsung pakai kili-kili, jadi tidak ada perantara. Jadi begitu masuk mata pancing langsung ke kili-kili, dia udah bisa. Kan macam-macam modelnya, ada yang pakai Kevlar atau ada yang pakai asis lagi bantuan pakai kawat. Kalau ini bentuknya ini langsung, tipenya langsung ya. Mungkin untuk tampilan jadinya saya tunjukkan nanti di akhir video. Memang yang saya buat tidak mungkin sebagus pengrajin soprogi ya, karena saya membuat itu hanya untuk sampel dudukan mata pancing. Nah itu adalah perbedaan mata pancing yang memang di request pembuatannya. Kalau yang sifatnya umum atau general seperti itu ya, kadang-kadang mata pancing itu tidak duduk di badan si soprogi ini. Jadi ini ada sih sampel yang udah saya buat, cuman ya masih ala kadar.
Jadi memang tidak saya hias, tidak diwarna, ini hanya pun motifnya cuman menggunakan pena ya. Ini tujuan saya membuat ini satu ya karena hanya untuk eh, mencari dudukan yang pas di punggung sini. Jadi setiap mata pancing itu berbeda ininya ya, posisinya, terus lengkungannya berbeda. Jadi kalau memang eh, permintaan khusus ya memang harus cocok dengan si bodinya. Jadi merek mata pancing apa, biasanya kalau yang pesan saya akan minta dulu merek mata pancing apa yang akan diproduksi, terus penggunaan kili-kili merek apa, nomor apa. Kalau memang saya tidak menemukannya di kota saya akan minta dia kirim sampel salah satu eh, mata pancingnya, karena ini berdampak panjang ya apabila nanti sudah produksi eh, mata pancingnya ditukar-tukar itu. Setiap mata pancing itu mempunyai bentuk yang tidak sama, jadi ada perbedaan. Misalnya antara antara Kenzi ini sendiri kita ganti misalnya dengan merek lain, bisa ke merek ini Daido atau pakai pakai Oner, itu berbeda. Jadi untuk pengrajin sendiri ya, bagi pemula mungkin yang mau produksi ini, yang perlu dipikirkan pertama adalah bahan yang mau dipakai. Jadi pastikan mata pancing nanti yang sobat pakai mau produksi itu sifatnya gampang nanti dicari atau dibeli, karena kalau nanti kelangkaan di pasar ya susah juga mau diganti ke merek lain, takutnya nanti dia sudah nggak cocok atau berubah, bisa jadi dipaksa-paksakan nanti duduk di posisi sininya. Jadi kalau sobat pemula yang mau pengrajin soprogi, lure maker, itu yang perlu dipikirkan adalah merek mata pancing yang akan dipakai. Pertama ya kalau bisa dia murah agar low budget, terus dia kuat juga, dan yang paling penting adalah dia tetap gampang ditemui. Kalau bisa ya yang berkotak-kotak kemasan ya, yang artinya pabrikan punya seperti ini. Karena ada juga itu kan yang double hook, itu yang double hook curah yang kita belinya itu per ini ya udah banyak itu, jadi satu bungkus itu isinya dia cuman kemasan plastik bening saja. Itu kendalanya nanti di di mata pancing itu kadang berubah-ubah, jadi ada yang ini lekungannya segini, ada yang ini lekungan sini. Tapi kalau biasanya kalau pabrikan seperti ini itu dia akan sama. Jadi baik merek ini atau merek-merek seperti ini dia itu sama. Jadi kalau bisa ya yang seperti itu, jangan yang curah. Ada juga itu double hook, kalau saya bilangnya itu double hook curah sih, karena dia memang harga lebih murah, cuman kendalanya di situ nanti dia tidak sama antara satu sama lainnya. Nanti mungkin di finishing, di pembuatannya mungkin berbeda. Saya rasa di sana yang perbedaannya. Ya itu saya punya koleksi beberapa mata pancing, itu adalah bekas-bekas pesanan si pemesan ya, macam-macam. Jadi proses pesanannya nanti kalau berminat ya sobat bisa chat saya di Facebook, Instagram, atau WA, atau nelpon langsung bisa. Jadi bisa konsultasi dulu seperti apa yang mau dibuat, terus mata pancingnya ukuran berapa. Selanjutnya saya akan cari sampel mata pancing tersebut, jadi memang harus sama ya. Jadi mereknya nggak bisa dirubah-rubah. Oke sobat, ini mungkin perdana ya saya tunjukkan dekat-dekat seperti ini. Biasanya juga di Facebook saya tidak pernah tampilkan dekat-dekat seperti ini, agak saya jauh-jauhkan ya. Tujuannya itu tadi saya udah bahas di tengah tadi. Oke, ini untuk Soprogi, sobat bisa kontak atau
chat saya di WA 0813103330, 0813710330. Oke sobat, sekian dulu saya ulas masalah Soprogi. Jadi di deskripsi nanti juga saya akan tunjukkan cara pemesanan atau di harga dan ketentuannya. Oke, see you.